Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih yang terkait dengan mewabahnya virus corona di berbagai negara dan juga di negara kita, terkhususnya di kota Jakarta ya. Tentu ada hal-hal yang harus kita mengerti keterkaitan dengan tersebarnya wabah virus corona ini ya. Di mana apalagi WHO telah menyatakan bahwasanya virus corona atau COVID-19 ya telah meningkat derajat penyebarannya sehingga berubah dari tingkat wabah menjadi epidemi dan akhirnya sekarang menjadi pandemi ya, yang artinya sudah tersebar secara internasional dan susah untuk dicegah ya karena sudah tersebar dengan begitu cepat. Dan qadarullah ya, sudah banyak kasus, lebih dari 100.000 kasus dan ribuan yang sudah meninggal dunia. Ini bukan perkara yang sepele dan qadarullah juga masuk ke negeri kita, terutama di Jakarta, dan kita dengar setiap hari bertambah ya orang-orang jumlah yang terkena virus COVID-19 tersebut. Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, permasalahan fikih berkaitan tentang masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah ya. Masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah. Hal ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Jika kalian mendengar taun ya, salah satu dari bentuk wabah menimpa di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatangi daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika sudah terjadi taun di suatu daerah dan kalian berada dalam daerah tersebut, fala takhruju, maka janganlah keluar dari daerah tersebut firaram minhu, karena ingin lari dari taun tersebut. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar ada taun suatu daerah, maka jangan datangi daerah tersebut, dan jika kalian berada dalam daerah tersebut, jangan keluar dari daerah tersebut karena ingin lari dari taun tersebut. Maka yang pertama yang berkaitan dengan hadis ini ya, seorang kalau mendengar suatu daerah terkena wabah, maka jangan dia ke situ. Ini sebagai bentuk pelaksanaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia tidak, di antara hikmahnya agar dia tidak tertular. Ini daerah sudah wabah ya, banyak orang terkena penyakit corona di situ, maka jangan dia datang ke daerah tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Firra minal majdhum firaraka minal asad." Larilah engkau dari orang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa ya. Nabi sampai menyuruh orang lari dari penyakit menular seperti firaraka minal asad, seperti kau lari dari singa. Berarti ini kesungguhan ya. Namanya orang kalau ketemu singa dia pasti takut dan dia pasti berusaha lari sejauh-jauhnya. Ini menunjukkan Nabi serius dalam hal ini ya. Karena ada hukum sebab akibat. Di antara akibat terjadinya penyakit adalah dengan sistem penularan ya, dengan sistem penularan, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi di antara sebab terjadi Allah memberikan penyakit kepada sebagian orang dengan sistem penularan. Oleh karenanya Nabi menyuruh kita untuk ikhtiar untuk kabur dari sumber wabah ya. Firra minal majdhum firaraka minal asad, kata Nabi, larilah dari sumber penyakit tersebut sebagaimana kau lari dari singa. Ini menunjukkan serius, tidak dianggap sepele. Nabi larang tidak boleh masuk dalam daerah tersebut ya. Dan sesuai dengan
ayat-ayat dan hadis-hadis di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan, ya. Allah larang. Kalau kita tahu itu berbahaya, kalau kita tahu itu bisa menimbulkan kebinasaan, maka jangan ke areal tersebut, ya. Ini yang pertama dari orang luar, maka jangan masuk ke areal wabah, ya. Dan kalau kita mau praktekkan seperti sekarang, jika memang kondisi Jakarta sudah parah, ya, sudah pemerintah memandang atau pihak-pihak yang terkait yang mengerti tentang akan hal ini memandang bahwasanya Jakarta sudah harus lockdown misalnya, ya, dan semisalnya, maka tidak boleh ada orang datang ke sini. Orang luar jangan masuk ke sini. Ya, tidak boleh masuk ke areal sini. Ya, misalnya ada keluarga mau datang ke Jakarta, kita bilang jangan. Kenapa? Karena pemerintah memandang ini sudah bisa rawan terkena penyakit dan juga ya agar mudah penanganannya. Kalau ada yang datang kemudian terkena kemudian dia keluar lagi, maka semakin tersebar virus tersebut dan sulit untuk ditangani. Ini semua adalah bentuk ikhtiar yang diajarkan dalam syariat Islam. Maka saya katakan penerapannya, kalau kita di Jakarta ada yang mau kunjungi kita bilang enggak, ya. Nanti lain kali, ya. Bulan depan mudah-mudahan, ya. Bulan depan atau 2 pekan lagi mudah-mudahan kalau sudah diizinkan oleh pemerintah, ya, kondisi sudah kondusif, maka silakan untuk datang mengunjungi kita. Adapun sekarang maka jangan. Kemudian yang kedua, sebaliknya, barang siapa yang berada dalam areal wabah tersebut, maka dia tidak boleh keluar dari lokasi tersebut, ya. Fala takhruju firaran minhu. Kata Nabi, jangan kalian keluar dari areal tersebut karena ingin lari dari penyakit tersebut. Maka tidak boleh keluar dari areal wabah. Kita yang sudah berada di daerah yang dihukumi, ya, sumber wabah dan sudah mulai tersebar di berbagai tempat, bahkan saya dengar di setiap kecamatan ada yang terkena penyakit corona, ya, maka jangan kita keluar dari daerah ini, ya. Jangan keluar, sebisa mungkin jangan keluar, karena ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu agar tidak memperluas penularan. Yang pertama agar tidak memperluas penularan. Apalagi orang tersebut sudah kena penyakit, ya. Yang tidak kena penyakit saja, yang belum divonis terjangkiti positif virus corona tidak boleh keluar, apalagi yang sudah divonis positif virus corona, ya. Karena Nabi SAW bersabda, la turidu al-mumridha 'ala al-musih. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian membawa onta yang sakit kepada onta yang sehat, ya. Ya, karena kalau onta yang sakit dibawa ke areal onta yang sehat, maka akan terjadi penularan. Maka demikian juga orang yang sudah berada dalam areal wabah, yang mungkin dia sakit atau dia membawa virus corona tanpa dia sadari, ya, karena masa inkubasi butuh 2 minggu, ya. Maka jangan dia keluar, ya. Jangan dia keluar karena bisa mempengaruhi atau memperluas areal penularan virus COVID-19. Ini hikmah yang pertama disebut oleh para ulama kenapa tidak boleh keluar dari areal wabah. Hikmah yang kedua, ya, disebut oleh para ulama, ya, kalau orang-orang yang sehat, ya, jadi pembicaranya bukan cuma orang yang sakit nggak boleh keluar, orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Kalau semua yang sehat kabur dari daerah tersebut, ya, kemudian pergi meninggalkan daerah tersebut, yang kuat yang tidak tertular, maka lantas siapa yang mengurusi orang-orang yang sakit? Mereka butuh diperhatikan. Tatkala mereka sakit butuh diperhatikan. Tatkala mereka meninggal dunia juga butuh diperhatikan. Butuh disolatkan, butuh dikuburkan. Maka tidak boleh keluar, ya. Yang kuat mengurusi yang sakit, ya. Kalau semuanya keluar, maka akhirnya orang-orang yang sakit tidak ada yang menangani. Kemudian juga di antara hikmah yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, bahwasanya jika sebagian orang bertahan, ya, lama-lama, ya, dia akan kuat menghadapi kondisi virus tersebut. Dan ini kenyataan, orang-orang yang bertahan akhirnya dia punya imun, ya. Dia kuat hingga dia bisa mengalahkan virus tersebut, ya, setelah mengalami, ya, tahapan-tahapan tentunya, ya. Sehingga dengan kondisi yang sehat tadi dia bisa mengurusi orang-orang yang masih sakit. Kemudian juga di antaranya hikmahnya kenapa tidak boleh keluar, dikhawatirkan terjerumus dalam permasalahan akidah, yaitu perkataan seandainya, ya. Karena Nabi SAW melarang, Nabi mengatakan, ya, bahwasanya jika seorang melakukan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan keinginannya,
Fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Maka jangan dia berkatakan seandainya saya melakukan demikian tentu sudah begini-begini. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena law seandainya akan membuka pintu syaitan. Kenapa orang yang keluar kemudian dia akhirnya selamat, seandainya dia selamat, dia akan berkata ya seandainya saya tidak keluar, saya tentu akan terkena penyakit. Ya, ini dilarang ya. Dilarang. Ya, kemudian juga yang di dalam sudah terkena penyakit, dia akan berkata, seandainya saya keluar tadi saya mungkin selamat. Sehingga membuka seandainya dilarang dalam agama. Mungkin dia selamat dari virus, tetapi dia terjerumus dalam kesalahan dalam akidah. Ya, dalam kesalahan dalam akidah. Yang terakhir para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa anda boleh keluar dari daerah yang terkena wabah, karena orang yang sabar di daerah yang terkena wabah dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Ya, apakah dia meninggal ataukah dia terjangkiti dan dia selamat atau dia sehat, selama dia bersabar di daerah yang terkena wabah, ya bersabar tidak mengeluh sama sekali, ya dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Dan sebagaimana pernah saya jelaskan dalam tulisan sebelumnya tentang bahwasanya meninggal karena wabah corona dihukumi mati syahid, ya. Maka orang yang mendapatkan pahala mati syahid bukan cuma yang mati syahid, ya. Bahkan yang tidak mati syahid selama dia bersabar, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh sama sekali, dia juga bisa mendapatkan pahala mati syahid, ya. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, anna ajra syahid innama yuktabu liman lam yakhruj min baladi ta'un. Sungguhnya pahala orang mati syahid hanyalah ditetapkan bagi orang yang tidak keluar dari daerah wabah. Wa aqama qasidan thawaballahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia menetap di daerah tersebut berharap ya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajian sidqa wa'dihi. Dan dia berharap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Arifan annahu in waqa'a lahu aw sarafahu anhu fahuwa bitakdirillahi. Dan dia ngerti dan dia sadar kalau dia terkena penyakit itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau dia terhindar dari wabah tersebut juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala, ghairu mutadajjir bihi in waqa'a bihi, dan jika dia terkena penyakit dia tidak mengeluh. Maka ini yang mendapatkan pahala mati syahid, ya. Terlepas apakah dia meninggal atau tidak. Oleh karena sebenarnya virus ya atau wabah ini adalah musibah, tapi dia juga ujian ya bagi orang yang bersabar menghadapinya, ya, meyakini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh ya dengan apa yang terjadi, maka dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang yang keluar dari areal wabah karena ingin lari dari virus tersebut, dari wabah tersebut, maka dihukumi dengan dosa besar, seakan-akan dia lari dari medan pertempuran. Kata Nabi SAW, al-far minat ta'un kal-far minaz zahaf. Seorang yang lari dari ta'un, dari wabah, seperti orang yang lari dari medan pertempuran. Dan lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Ya, Nabi SAW mengatakan, ijtanibu sab'am minal mubiqat. Ya, jauhilah dari 7 dosa-dosa yang membinasakan. Rasulullah SAW sebutkan di antaranya, ya, al-firar minaz zahaf, yaitu lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran. Oleh karenanya ini hukum syar'i. Kalau daerah kita sudah ya terkena divonis oleh pemerintah misalnya ini daerah wabah ya, dan mulai tersebar wabah, kita enggak boleh keluar. Kita enggak boleh keluar ya. Kalau keluar karena takut penyakit tersebut, lari dari apa? Lari dari medan pertempuran. Dosa besar. Dosa besar ya. Bersabar kalau kita selamat ya, dengan izin Allah. Kalau kita terkena dan kita sabar, kita mendapatkan pahala mati syahid. Baik, berikutnya yang dilarang lari dari lokasi wabah adalah jika dia keluar dari daerah wabah tersebut karena ingin menghindar dari penyakit. Karena ingin menghindar dari penyakit. Nabi SAW mengatakan firaran minhu, yaitu dia fala takhruju firaran minhu. Jangan dia keluar dari daerah tersebut karena ingin kabur dari wabah tersebut. Tetapi kalau dia keluar karena ada keperluan lain, kata para ulama enggak mengapa. Contoh, ternyata dia keluar, misalnya kita di Jakarta terjadi wabah sudah di mana-mana, kita keluar bukan karena ingin kabur dari penyakit, tapi karena ada keperluan, misalnya menjenguk orang tua atau apa ya, atau ada pekerjaan yang memang sudah dijadwalkan dan kita masih bisa keluar,
bukan karena takut dari penyakit, ya, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut, kata para ulama. Dan itu yang Maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita keluar, ya, pingin kabur atau ya dengan cari-cari alasannya pingin kunjungi orang tua. Ternyata pingin apa? Kabur dari wabah, maka ini tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. An-Nawawi berkata, "Ammal khuruj li aridin fala ba'sa bihi." Adapun seorang keluar dari daerah wabah karena ada keperluan, maka tidak mengapa, ya. Wattafaqu ala jawazil khuruj bi syughlin wa gharadin ghairil firar. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama sepakat boleh seorang keluar dari daerah wabah, ya, karena ada keperluan, ya, atau karena pekerjaan, selama bukan karena ingin lari dari penyakit. Kalau ingin lari dari virus, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, jika ternyata wabah sudah merajalela, tersebar di seluruh kota, misalnya di Jakarta sudah jadi kota wabah. Di Bandung juga sudah jadi kota wabah. Sudah, di mana-mana orang sudah terkena wabah. Kata para ulama, maka tidak mengapa bolak-balik keluar masuk antara Jakarta dengan Bandung. Karena hukumnya sudah sama. Sama-sama kota apa? Wabah, ya. Tidak mengapa. Dia ada keperluan ke Jakarta, ke Bandung selama masih dua. Seandainya ternyata 3 kota semuanya sudah dihukum sebagai kota wabah, ya, pusat wabah, maka berpindah-pindah dari kota tersebut tidak jadi masalah, ya. Karena dia bukan lari ke tempat yang sama juga terkena wabah, ya. Beda kalau dia pergi ke kota D yang ternyata tidak ada penyakit dalam rangka untuk lari dari wabah, maka ini yang diharamkan, ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, "Lau amma iqliman lam yahrumil khuruj min ba'dhi qurahu ila ba'dhin li'annahu la firara hina idin albattah." Seandainya wabah sudah meliputi seluruh negeri, ya, maka tidak mengapa seorang berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya dalam negeri tersebut, karena sudah tidak dihukumi dengan kabur dari penyakit, karena semuanya areal sudah penyakit, ya. Makanya sekarang mungkin orang bertanya, "Ustaz, bolehkah kita pergi dari Jakarta?" Ya, kalau ternyata kota kita sudah dihukumi sebagai kota sumber wabah, hukum asalnya nggak boleh kita keluar. Kecuali tadi ada keperluan yang benar-benar keperluan, bukan untuk lari dari penyakit. Misalnya, "Ustaz, saya ingin pergi ke pantai mana ya sama keluarga." Buat apa? Ya buat melarikan diri, ya nggak boleh. Buat liburan misalnya, ya lihat apa liburan sana, ya. Kalau kamu keluar ke sana dan ingin balik lagi, ya lain cerita, karena ada keperluan berarti, ya. Tapi kalau lari ke sana karena ingin kabur dari penyakit, maka hukumnya haram. Taib, ini yang berkaitan dengan hukum masuk keluar suatu daerah yang terkena wabah. Taib, yang berikutnya berkaitan dengan salat berjamaah. Berkaitan dengan salat berjamaah, apa saja permasalahan fikih yang berkaitan dengan salat berjamaah. Taib, yang pertama, ya, pendapat yang terpilih, ya, dan hampir kita dapati fatwa-fatwa ulama, ya, baik ulama dahulu maupun ulama sekarang, ya, yang berkompeten, mereka mengatakan jika, ya, sudah terjadi wabah, ya, di suatu tempat, ya, maka tidak mengapa seorang meninggalkan, ya, salat berjamaah karena khawatir terkena penyakit wabah tersebut, ya. Tidak mengapa dia meninggalkan salat berjamaah, tidak mengapa dia meninggalkan salat Jumat, ya, agar tidak semakin tersebar virus tersebut. Dia ikhtiar, dia tidak keluar dari kotanya, dia bersabar, tapi dia juga tidak mengantarkan dirinya pada hal-hal yang bisa membuat dia binasa, ya. Tidak sengaja kemudian tawakal, saya pergi ke tempat pertemuan, tawakal, ya, kalau Allah berkehendak saya kena penyakit, kalau enggak. Ya memang semua atas kehendak Allah. Tapi Nabi kan berkata, "Firra minal majzum, firaraka minal asad." Kaburlah engkau dari sumber penyakit, ya, sebagaimana kau lari dari apa? Singa. Maka segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada penyakit, maka kita jauhi. Dan sekarang para ahli kesehatan sudah mengatakan di antara tempat-tempat yang mudah terjadi penularan, tempat-tempat keramaian. Tempat-tempat keramaian, ya, apalagi kita berdesak-desakan, maka virus dengan mudah untuk berpindah. Dan ini bukan suatu hal yang diduga-duga, ya, belum tentu. Enggak, kita sudah lihat kejadian mudarat yang benar-benar terjadi. Tatkala tidak diindahkan hal ini, maka terjadilah apa yang terjadi, ya. Ya, terjadi dengan mudah cepat seperti di Wuhan, ya, karena ada acara
apa pertemuan ya, hari raya atau apaan sehingga mudah sekali tersebar di antara mereka ya. Kemudian misalnya di Iran ya. Ya, mereka sok-sok tawakal ya, kita lihat di video di YouTube mereka kita tawakal enggak apa-apa ke sini ya. Kita tidak akan tetap saja kita akan ziarah ke kuburan wali-wali mereka dan mereka mengungkapkan hal itu di dalam YouTube. Jadi seakan-akan sudah kita tawakal, kita mau beribadah dengan gaya mereka tentunya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Ya, tahu-tahu ratusan meninggal, ya, ribuan orang terkena ya. Jadi maksud saya kekhawatiran tersebut bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, bukan. Kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Kalau kita lalai dan kita cuek aja, kita bilang nggak ada masalah, semuanya keluar. Apa yang terjadi? Maka penularan semakin cepat. Dan kalau sudah penularan semakin cepat, kita semakin sulit untuk menghadapi. Maksud saya, sebagian orang mengatakan, itu kan hanya kekhawatiran. Iya, itu kalau mungkin di kampung kamu. Tapi kalau di Jakarta yang sudah dilihat oleh pemerintah, gubernur juga sudah bicara. Emang mereka bicara omong kosong, ya. Mereka bicara asal ngomong saja. Mereka sudah melihat hal ini harus dikerjakan supaya mudah menangani penularan virus yang begitu cepatnya luar biasa. Yang begitu cepatnya luar biasa. Sampai sebagian pejabat sudah kena. Ya, maka jangan bilang ini hanya ketakutan. Ini kenyataan, bukan ketakutan ya. Bukan ketakutan. Maka kita disuruh untuk menghindar dari kemudaratan. Kata Nabi SAW, la dharar wa la dirar. Jangan seorang menjerumuskan dia dalam kemudaratan dan jangan beri kemudaratan kepada orang lain ya. Jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Oleh karenanya pendapat yang benar ya bahwasanya ya, berdasarkan dalil-dalil seorang kalau khawatir terkena penyakit ya atau khawatir menularkan penyakit ya maka dia boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Kita saja nggak tahu kita sedang berpenyakit atau tidak karena masa inkubasi berapa? Dua minggu. Katanya sekarang virusnya semakin jago bisa jadi masa inkubasinya bisa lebih panjang. Kalau bisa jadi kita berpenyakit, kita sentuh orang, akhirnya kita beri mudarat kepada orang lain ya. Kita tidak apa-apa, tapi dia apa-apa. Ternyata dia tua, kita sehat, virus tidak bisa melawan kita, tapi orang tua ini akhirnya meninggal dunia. Makanya perlu kerjasama rame-rame antara penduduk Jakarta harus mengerti akan hal ini, memikirkan dirinya dan memikirkan keluarganya dan memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain. Karena kalau sudah penularan sudah begitu luas, maka rumah sakit tidak mampu untuk menangani. Sehingga akhirnya banyak akan meninggal dunia berdasarkan pengalaman yang ada, yang sudah terjadi di negara-negara tetangga ya. Kemarin kasus seperti di Malaysia. Anda dapat berita bahwasanya banyak kejadian karena misalnya pertemuan di masjid. Bahkan ada berita datang kemudian sekelompok jamaah tertentu ya bikin pertemuan ya di satu masjid 56 orang akhirnya ketahuan kena apa? Kena corona dalam sekali pertemuan ya. Jadi bukan perkara yang dianggap sepele atau hanya sekedar menduga-duga kekhawatiran yang berlebihan. Bukan kekhawatiran berlebihan, ini kenyataan. Ini kenyataan. Taib. Adapun dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat kalau memang kondisinya sudah parah. Ya, dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara, Pak Jokowi juga sudah berbicara ya untuk menganjurkan ibadah di rumah. Berarti kondisi mereka sudah lihat perlu untuk dilakukan. Di antaranya ya kita dapati bahwasanya kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke masjid. Ya. Contohnya angin kencang. Para ulama masih dalam buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit. Ya, seorang sakit. Dia tidak pergi ke masjid. Ya. Bahkan wahal, becek. Misalnya becek kemudian sulit ke masjid, maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid. Yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak? Tidak mati. Kita tidak mati. Kalau kita keluar becek, baju kita kotor-kotor, kita mati? Enggak mati. Ya, itu saja bisa membuat orang untuk tidak sholat berjamaah. Apalagi penyakit yang ada, yang mungkin enggak kelihatan ya. Tapi ada. Yang bisa saja terkena siapapun ya. Dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang ingin saya sebutkan. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Uzurnya sama. Jadi uzur yang membolehkan tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Ya.
dikatakan dalam buku Madzhab Syafi'iyah, a'dzarun fi tarkil jamaah ya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Uzur-uzur untuk meninggalkan salat berjamaah dialah uzur untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, fala tajibul jum'atu ala khaifin ala nafsihi. Maka tidak wajib Jumatan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya. Entah mungkin ada musuh, entah apa, takut terkena penyakit misalnya. Au malihi, atau khawatir suatu keburukan menimpa hartanya. Wala alaman fi tariqihi matar. Demikian juga orang yang di jalan menuju masjid ada hujan, maka tidak mengapa dia salat di rumah, tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa? Salat berjamaah. Wala alaman lahu maridun yakhafu daya'ahu. Demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit, dia khawatir salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya, maka tidak perlu dia salat Jumat. Ini yang pertama. Jadi uzur yang boleh membuat kita meninggalkan salat berjamaah, itulah uzur yang bolehkan kita untuk meninggalkan salat Jumat. Dua hal yang satu pembahasan. Kemudian kaidah yang kedua, uzur-uzur tersebut dikiaskan oleh para ulama. Datang dalam sebagian hadis misalnya karena hujan ya. Tetapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan? Karena masyaqqah syadidah, karena ada sesuatu yang memberatkan. Kita keluar basah kuyup misalnya, ya sudah enggak usah salat berjamaah. Ya, ternyata ini sebab ini untuk meninggalkan salat berjamaah bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, dikiaskan dengan sebab-sebab yang lain ya. Ini karenanya Nawawi berkata, "Inna babal a'dzar fi tarkil jum'ah wal jama'ati laisa makhsusan." Bahwasanya uzur-uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan untuk meninggalkan salat berjamaah bukan uzur yang khusus, bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatan syadidatan fahuwa uzrun. Bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan ya, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, untuk meninggalkan salat Jumat. Kemudian beliau berkata wal wahalu min hadza, di antaranya becek ya. Itu di antara uzur yang bolehkan seorang untuk meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Maka ya, kalau hujan saja bisa jadi uzur ya. Kalau becek saja, kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek, kotor, itu saja bisa menjadikan uzur, apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa? Kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata kita bawa virus, menimpa bisa orang sekitar kita, orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhatian, akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada dia. Kasihan ya. Oleh karenanya ini tidak mengapa, dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona, maka boleh seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Al-Mardawi, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Insaf, beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, wa yu'dharu fi tarkil jum'ah wal jama'ati al-marid. Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah bila niza', tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa yu'dharu aidan fi tarkihima li khaufi hudutsil marad, dan juga dibolehkan seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat karena takut munculnya penyakit. Karena takut munculnya apa? Penyakit. Dan ini persis seperti yang kita hadapi. Persis seperti kita hadapi. Seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya, misalnya mungkin flu, ya kita enggak ada masalah ya. Bahkan tatkala terjadi penyakit wabah, misalnya DBD, demam berdarah, kita enggak begitu takut karena ya masih jelas sumbernya di mana, ciri-ciri orangnya bagaimana. Tapi corona lain ya. Orang bisa terkena penyakit, dia tidak kelihatan ciri-cirinya, masih beberapa hari dia baru kena, tapi dia sudah bisa menyebarkan virus. Ya. Nah, kalau orang kena DBD ya mungkin bisa ada penyakit menular tertentu kelihatan, dia mulai batuk-batuk. Ya, ternyata orang yang terkena virus corona tidak langsung dia seperti itu. Dia bisa sehat seminggu pertama, atau bisa dia bahkan sehat terus, tetapi ternyata dirinya sudah membawa penyakit ya. Maka tentu ini hal lebih mengerikan, dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian, Maka jika seorang meninggalkan salat Jumat atau salat berjamaah karena ketakutan akan hal ini, maka dibolehkan ya. Demikian juga tatkala kita salat, sekarang prakteknya kita salat, terkadang kita paranoid ya, pikiran kita kita tidak bisa hindari ya. Saya ngisi pengajian terakhir malam Jumat kemarin di salah satu masjid di Bekasi, rame orang, lantai 1 rame, lantai 2 rame, lantai dasar rame. Ya udah, malam Jumat kemarin, saya takbir Allahu Akbar, sebelah batuk. Waduh.
Ya saya mau santai aja tapi susah juga. Kemudian sebelah kiri lagi batu. Kemudian belakang saya, ya saya tawakal tapi terpaksa tawakal, sudah mau diapain? Mau liburkan pengajian sudah nggak bisa. Ya udah, tapi maksudnya tetap saja ada pikiran apa? Terganggu, kita kekhawatiran itu ada. Ya kalau Nabi SAW mengatakan la salat li hadrati ta'am. Tidak ada salat berjamaah kalau makanan sudah hadir. Kenapa? Karena khawatir tidak khusyuk. Makan dulu kata Nabi SAW. Walau wa huwa yudafil akhbathan, orang yang menahan buang air besar, buang air kecil, menahan angin, maka tidak ada salat berjamaah baginya, suruh buang hajat dulu. Kenapa tidak ada salat berjamaah baginya? Karena dia khawatir apa? Terganggu pikirannya, terganggu, tidak khusyuk. Apalagi kemudian kita salat was-was dalam diri kita. Ya, was-was dalam syariat tidak membani kita untuk seperti ini. Untuk kemudian nekat ya. Meskipun was-was tapi saya katakan saya berbicara tentang diri saya saja ya, tetap saja ada apa? Was-was ya. Sebelumnya ya sekitar 4 minggu yang lalu saya pergi ke Singapura ya. Sudah ada orang terkena virus. Saya pergi ke Johor, sudah ada orang kena virus corona di sana. Tapi saya tidak ada paranoid ya. Karena saya maksudnya belum separah yang disebutkan, sudah ada orang-orang kena penyakit corona. Tapi begitu saya sudah di sini kemudian ada pengumuman dari pemerintah secara resmi, jumlah yang semakin bertambah, belum lagi ada laporan-laporan di luar dari laporan pemerintah misalnya, maka ya wajar kalau kemudian orang apa? Khawatir. Itu wajar ya. Wajar ya. Maka ini di antara hal yang menguatkan, ya sudah kalau daripada kamu sholat was-was terus ya. Was-was terus, ada orang tiba-tiba samping, aduh, bingung kita gini gimana ini? Mau kita ya. Kemudian dia misalnya kemudian dia bersin keluar, kita jadi gelisah ya. Sudah mending di rumah aja. Ya, sholat juga was-was ya. Mau sholat imamnya batu-batu, Biasanya kalau imam sudah batu, jamaahnya latah, batu-batu semuanya. Dan kita akhirnya was-was ya. Wajar, kita manusia ya. Mau diapain? Maka tidak mengapa kita sholat di rumah. Dan ini juga berdasarkan kaidah daf'ul mawdhar muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak kemudaratan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang sholat berjamaah maslahat ya. Ada yang mengatakan wajib sholat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah. Sholat Jumat juga maslahat. Tapi kalau ada mudarat yang bukan mudarat yang dipersangkakan, tapi benar-benar terjadi. Ya. Seandainya kita mengatakan semua sholat nggak ada masalah, ya, bisa jadi parah. Ini coba mungkin ada yang mengatakan tidak mengapa sholat berjamaah, sholat Jumat kerjakan saja, ramai pengajian kerjakan saja, nggak ada masalah. Coba kalau kita nggak peduli dengan seruan pemerintah, semua bikin pengajian, ya bisa jadi virus makin tersebar. Ya. Kamu aja penakut, saya enggak. Ya kalau kamu saja misalnya bikin pengajian mungkin enggak parah, tapi kalau semua orang tidak mengindahkan anjuran pemerintah. Saya bikin pengajian sehari 3 kali. Rame sana, rame sini, rame ustaz yang fulan lagi, yang ustaz lain juga demikian. Salat berjamaah rame terus ya. Benar, khawatir kenyataannya dan sudah terjadi di negara lain ya. Saya dapat Malaysia di antara sebab terjadi penyebaran virus adalah di masjid-masjid ya. Ada saya bilang tadi pertemuan kelompok orang bikin pengajian akhirnya terkena apa? Terkena virus. Ini terjadi. Ya. Maksud saya kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, tapi benar-benar terjadi dan sudah terjadi di negara-negara tetangga kita. Dan bisa saja, waliyadzubillah, bisa saja kita juga mengalami seperti apa yang mereka rasakan. Taib. Alhamdulillah ada fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah yang dikeluarkan pada tanggal 7 Rajab 1441 Hijri atau 12 Maret 2020 berkaitan dengan fatwa-fatwa tentang orang-orang terkena berkaitan dengan corona. Ya kita tahu di Saudi belum separah seperti Kuwait ya. Itu pun pemerintah Arab Saudi kemudian langsung menutup orang-orang tidak boleh umrah. Ya. Kita nggak bilang kemana orang Saudi, kenapa nggak tawakal, biarkan saja orang umrah, nggak bisa. Ini perkaranya nggak gampang. Bayangkan kalau pintu umrah dibuka, meskipun dengan pemeriksaan yang ketat. Karena masalahnya tadi saya katakan orang kena corona tidak mesti nampak dia tanda-tandanya. Dia mungkin kelihatan sehat, dia tidak bersin. Ternyata tubuhnya kuat, imunnya kuat, virus corona nggak bisa apa-apa. Tapi dia bawa. Kemudian dia umrah, singgol sama orang macam-macam. Kemudian Mekah menjadi sumber wabah. Apa kata dunia? Apa kata orang-orang non-Muslim misalnya? Lihat Mekah sebagai sumber apa? Sumber penyakit. Maka saya bilang pemerintah Arab Saudi serius itu bagus ya. Ya kita juga termasuk orang-orang yang tidak bisa umrah. Padahal saya punya jadwal umrah di depan ada 3 jamaah. Semuanya semua menerima karena mereka tahu apa yang tindakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi sudah benar. Padahal mereka tidak ramai, maksudnya tidak terjangkiti seperti kita. Seperti di Jakarta, tidak seperti di Kuwait ya. Kalau di Kuwait sudah parah ya, sampai
eh, salah seorang ulama bernama Syekh Utsman Khamis ya. Beliau sempat menyampaikan pengajian beberapa minggu sebelumnya. Beliau mengatakan sudah bertawakal, enggak apa-apa kita ke masjid, enggak ada masalah, jangan khawatir, yang penting kita berdoa. Kemudian beliau cabut pernyataan beliau. Beberapa hari lalu beliau cabut, beliau mengatakan kita ikut pendapat para majelis ulama di Kuwait, tidak boleh ada yang ke masjid. Beliau cabut. Kenapa? Kondisi semakin apa? Semakin parah. Maka saya katakan hukumnya tidak sama mungkin Jakarta dengan tempat lain. Tempat lain mungkin boleh seorang apa? Masih ke masjid karena kondisinya belum seperti Jakarta. Tapi kalau Jakarta, Pak Anies hafizahullah sudah menyatakan, Pak Jokowi hafizahullah juga sudah menyatakan bahwasanya kondisinya sebaiknya ke rumah. Berarti ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, ya, untuk bisa penanganan agar virus tidak semakin tersebar. Tapi maksud saya, inilah fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah dari Arab Saudi pada tanggal 12 Maret 2020. Di antara fatwa tersebut intinya orang yang sudah terkena penyakit maka tidak boleh ke masjid, dilarang. Atau tanda-tanda penyakit maka dilarang ke masjid. Adapun orang yang sehat bagaimana? Kata mereka, man khasya an yatadarrar aw yadurru ghairahu fayurakhas lahu fi adami syuhudil jum'ah wal jamaah. Adapun orang yang takut untuk mendapat kemudaratan, dia tahu dia tidak sakit, tapi dia takut dapat apa? Kemudaratan, ya. Aw yadurru ghairahu, atau dia bisa beri kemudaratan kepada orang lain, ya. Bisa jadi dia punya virus dan dia tularkan kepada orang lain. Fa yurakhasu lahu fi adami syuhudil jum'ah, maka diberi keringanan baginya untuk tidak hadir salat Jumat. Wal jamaah, dan juga tidak hadir untuk salat berjamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dhirar, tidak boleh ada kemudaratan, baik memberi mudarat kepada diri sendiri atau beri mudarat kepada orang lain. Wa fi kulli ma dzukir idza lam yashhadil jum'ah fa innahu yusalliha zuhran 4 rakaat. Dan kalau seorang tidak hadir salat Jumat, maka dia ganti salat di rumahnya, salat zuhur 4 rakaat, ya. Kalau tidak salat Jumat maka ganti salat zuhur 4 rakaat. Ini fatwa terbaru dari Al-Lajnah Daimah. Sementara kondisi Arab Saudi belum seperti kita. Tapi kalau yang ulama di Kuwait sudah. Karena virus sudah tersebar, ya. Sebagian orang Kuwait datang dari Qum, dari Iran, kemudian akhirnya virus tersebar dari jalan tersebut. Taib. Di antara masalah fikih yang berkaitan masalah salat berjamaah, ya. Apakah boleh seorang muadzin tatkala kondisi wabah sudah semakin parah, kemudian ada penegasan dari pemerintah untuk mengucapkan ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian, ya. Maka boleh tentunya, ya. Boleh tentunya, ya, sebagaimana kalau datang hujan atau angin kencang, maka seorang muadzin boleh menambahkan dalam azannya sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah misalnya hujan kencang, salat di rumah, ya, dan itu sunnah mengucapkan demikian. Demikian angin kencang atau sesuatu yang berbahaya, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, ya. Maka demikian juga kalau sudah wabah dikhawatirkan, ya, dengan berkumpul di masjid bisa menimbulkan perkumpulan apapun, ya, mau di masjid mau dimanapun, ya, bisa menimbulkan penularan, maka tidak mengapa seorang muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum. Saya ingatkan lagi bahwa ini hukum berbeda satu kota dengan kota yang lainnya. Mungkin misalnya kota di mana, di Lombok, ya, tentu tidak sama Jakarta. Mereka belum apa-apa. Silakan jalankan kegiatan seperti biasanya, ya. Ya, karena yang bisa menentukan itu parah atau tidak pemerintah. Ya, mereka yang punya peralatan dan punya sistem untuk mengetahui ini sudah pada tingkatan berbahaya atau tidak, perlu melarang masyarakat untuk berkumpul atau tidak. Kita tinggal taat kepada apa? Pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan sudah hindari perkumpulan, ibadah di rumah masing-masing, ya kita kerjakan saja. Apalagi MUI ternyata juga sudah mengeluarkan apa? Fatwa. Kemudian di antara permasalahan fikih, bolehkah salat memakai masker, ya? Hukum asal salat memakai masker atau menutup mulut, ya, atau menutup mulut begini, salat sambil diam atau dengan menutup sesuatu di mulut, hukum asalnya makruh, ya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu Rasulullah melarang an yughtiya rajulu fahu, melarang seorang menutup mulutnya tatkala sedang salat. Apa hikmahnya? Khilaf di kalangan para ulama mazhab. Ada yang mengatakan seperti ulama Hanafiyah, maksudnya orang yang beribadah sambil menutup mulut seperti orang-orang Majusi, dan kita dilarang untuk bertasyabbuh meniru orang Majusi, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan
ini adalah bentuk gulu, berlebih-lebihan dalam ibadah. Makanya wanita juga kalau sholat jangan pakai cadar ya. Ngapain sholat pakai cadar? Ya sudah. Kalau sholat buka cadarnya, kecuali di depan para lelaki yang bukan mahramnya, dia boleh sholat pakai cadar karena ada keperluan. Tapi kalau di rumah jangan pakai cadar. Bentuk gulu fiddin, berlebih-lebihan, ekstrim dalam beragama. Sebagian ulama lagi mengatakan sholat sambil menutup wajah adalah bentuk takabur, kesombongan. Intinya ini ilah sebab yang disebut oleh para ulama ada 3 selama saya baca tadi. Pertama karena tasyabuh dengan orang-orang Majusi yang beribadah sambil menutup mulut. Yang kedua adalah berlebihan dalam agama. Yang ketiga adalah takabur, bentuk sombong dalam beribadah. Beribadah kita buka wajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama 4 mazhab mengatakan hukumnya makruh. Kalau seorang salat tutup mulutnya, salatnya tetap sah dan dia melakukan suatu hal yang makruh. Tidak sampai pada haram, apalagi membatalkan salat. Tetapi kalau ada keperluan, maka tidak mengapa seorang salat sambil menutup mulutnya. Di antaranya disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Khattabi, misalnya seorang tatkala dia menguap, maka dia boleh tutup mulut. Kan sunahnya seorang menguap tutup apa? Mulut. Dalam salat dia menguap, dia tutup mulut. Boleh karena ada keperluan. Kemudian juga ulama yang lain menyebutkan di antara keperluan, misalnya seorang bekerja, pekerjaannya membutuhkan tutup mulut, ya. Dia tidak lepas setelah dia bekerja, mungkin ada apa-apa atau dia pekerjaannya di tengah padang pasir yang debu sana sini, maka dia sholat sambil tutup mulutnya, tutup hidungnya, enggak ada masalah. Demikian juga karena penyakit, baik khawatir terkena virus atau khawatir menularkan virus, maka tidak ada masalah seorang sholat sambil menutup mulutnya atau menutup hidungnya. Hukum asalnya makruh, tetapi kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhan tersebut. Kemudian masalah berikutnya, hukum kunut nazilah di saat wabah menyebar. Ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang dianjurkan untuk apa kunut nazilah. Tentu mau ikut fatwa MUI silahkan, tapi secara umum ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya. Secara umum para ulama sepakat untuk kunut nazilah. Kunut kalau ada musibah boleh. Semua mazhab, 4 mazhab membolehkan kunut kalau ada musibah. Ya. Yang khilaf kalau kunut subuh, kalau tidak ada apa-apa kunut subuh tiap hari itu ada khilaf. Tetapi kalau ada musibah, kemudian imam kunut, maka ini sepakat ulama. Cuma mereka khilaf bagaimana kalau musibah tersebut ternyata wabah. Apakah boleh kunut atau tidak? Secara umum 2 pendapat. Jumhur ulama mengatakan boleh. Semua hal yang dikhawatirkan, semua musibah bentuknya apapun, boleh seorang untuk kunut. Ya. Boleh seorang untuk apa? Kunut. Ya. Karena musibah banyak. Ada musibah peperangan, ada musibah musuh datang, ada musibah musim kekeringan, kemarau, ada musibah wabah misalnya, maka boleh kunut ya untuk menghilangkan wabah. Adapun mazhab Hambali sebagaimana dikatakan oleh Al-Bahuti ya, dia mengatakan la yaqnut li raf'il waba fil azhar. Bahwasanya tidak kunut ya gara-gara untuk menghilangkan wabah menurut pendapat yang kuat. Li'annahu lam yathbutil qunut bihi lam yathbut al-qunut fi ta'un amwas wala fi ghairihi wa li'annahu syahadatun lil akhyar wala yus'alu raf'uhu. Kata beliau kenapa? Karena tidak ada dalil para sahabat tatkala tertimpa taun ya, kemudian mereka taun amwas, ini taun yang terjadi pada abad 18 Hijriah di salah satu daerah di negeri Syam. Satu kota disebut Amwas sehingga dinisbahkanlah nama taun tersebut, wabah tersebut kepada kota tadi. Ya. Para sahabat tidak melakukan kunut. Ya. Ya. Saya cerita tentang taun Amwas ini. Taun Amwas ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala menjadi khalifah abad 18 Hijriah. Ketika itu yang menjadi gubernur di negeri Syam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat radhiyallahu anhu, yang termasuk dari al-Asyrah al-Mubasysyirina bil Jannah, 10 orang sahabat yang jadi masuk surga. Di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia jadi gubernur. Ketika itu terjadi wabah taun di negeri Syam, ya. Maka Umar menulis surat. Umar khalifah menulis surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya, agar membuat orang-orang naik ke atas. Jangan menetap di daerah bawah karena wabah bisa semakin tersebar. Suruh naik ke gunung-gunung. Ya. Bahkan Umar menyuruh dia datang ke Madinah, ya. Tetapi Abu Ubaidah tidak mau. Dia tidak mau. Dia tidak menjalankan perintah Umar. Bahkan dia belum terkena wabah, dia berdoa.
ya sungguhnya ini wabah, ya. Dan dia berkata, as'alullaha an yuksim minhu li hadzan li, ya. Kata dia, ya aku berdoa kepada Allah agar aku terkena wabah tersebut. Karena ini adalah mati syahid dan dia kena wabah. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia. Kemudian digantilah dengan gubernur berikutnya, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia juga. Kemudian terkena wabah lagi. Sama daerah tersebut di negeri Syam terkena wabah. Maka Muaz bin Jabal sama, dia berdoa, dia khutbah di hadapan rakyatnya, di hadapan orang-orang. Dia berkata, aku berdoa kepada Allah agar wabah ini mengenaiku dan mengenai keluargaku. Dan ternyata dia kena wabah. Karena ingin apa? Mati syahid. Dia kena wabah dan kemudian kena, dua istrinya juga kena, anaknya juga kena. Dan disebutkan sebelum dia meninggal dia melihat tangannya, dia mengatakan aku ingin keluar dari dunia tanpa ada sedikit pun dunia di tanganku. Dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian diganti dengan gubernur yang ketiga, Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika datang wabah, dia punya sikap yang lain. Dia sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia menyuruh para orang-orang masyarakat untuk naik ke gunung-gunung, ya. Dia mengatakan sungguhnya wabah ini yash'il isti'alan nar, bahwasanya wabah ini menyala seperti nyala api. Pergilah kalian ke gunung-gunung, ya, ke gunung-gunung agar wabah tidak mengenai. Akhirnya mereka naik ke gunung, mereka tidak ke kota yang lain, tapi menghindar ke gunung-gunung. Akhirnya wabah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kabar ini sampai kepada Umar bin Khattab dan Umar tidak mengingkari. Artinya Umar membenarkan perbuatan siapa? Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Taun tersebut, wabah tersebut membuat sahabat-sahabat meninggal sampai 25.000 sampai 30.000 orang meninggal tatkala itu. 25.000 sampai 30.000 orang terus meninggal. Bahkan disebutkan di antaranya puluhan anak-anak Anas bin Malik meninggal dalam kasus wabah tersebut. Ini dijadikan dalil oleh ulama Hanabilah bahwasanya tidak perlu kunut, ya, tatkala terkena wabah. Kenapa? Karena wabah adalah syahadah, pahalanya mati syahid. Maka kita kenapa minta kepada Allah agar menghilangkan kesempatan untuk dapat pahala mati syahid? Maka tidak perlu kunut. Ini pendapat ulama Hanabilah dan ini juga pendapat cukup kuat, tapi menyelisih jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan yang lainnya, ya, bahwasanya boleh untuk kunut meskipun wabah. Ya, saya bacakan perkataan Nawawi rahimahullahu taala, ya. As-sahih masyhur annahu in nazalat nazilatun ka'aduwin wa qahtin wa wabain, ya, wa atshin wa dhararin zahir fil muslimin wa nahwi dzalik qanatu fi jami' shalawatil maktubah. Pendapat yang masyhur, ya, bahwasanya jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, baik datangnya musuh yang menyerang atau musim kemarau atau wabah atau kehausan yang luar biasa atau kemudaratan apapun, maka boleh mereka kunut salat dalam salat 5 waktu. Dan ini juga disebut oleh Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, ya, yusannul kunutu ba'da tahmid fi i'tidali akhiratin sa'iri ay baqi al-maktubat lin nazilah allati nazalat ka'an nazala bil muslimin khaufun aw qahtun aw waba'un aw jaradun aw nahwaha. Disunahkan untuk kunut setelah sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang terakhir, i'tidal, sami Allahu liman hamidah baru baca doa kunut, ya. Dan di salat 5 waktu seluruhnya. Jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, baik ketakutan atau musim kemarau atau wabah atau belalang yang datang kemudian merusak tanaman atau yang semisalnya. Ini pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Ini yang difatwakan oleh MUI Indonesia bahwasanya tidak mengapa kita kunut nazilah dalam rangka mengangkat wabah, ya. Meskipun itu adalah sebab untuk mati syahid. Sama, mereka sepakat, 4 mazhab sepakat. Kalau ada musuh datang menyerang, boleh kunut enggak? Boleh kunut enggak kalau musuh datang menyerang? Mereka sepakat boleh. Mereka cuma khilaf masalah apa? Wabah. Bukankah musuh kalau datang menyerang sebab mati syahid? Sebab mati syahid enggak? Tapi boleh kita berdoa agar musuh dikalahkan. Ya boleh. Oleh karenanya yang benar kita dianjurkan untuk berdoa kapan saja. Berdoa kapan saja. Antum sakit, benar sakit itu menghilangkan dosa-dosa. Tapi boleh enggak kita berdoa agar sakit kita hilang? Boleh. Padahal sakit adalah penyebab gugurnya dosa. Jangan kita bilang udah sakit aja dosa semakin berguguran. Kita boleh berdoa dan tetap aja sakit tersebut mengena dosa tetap berguguran. Sama dengan wabah, kita sabar, kita bersabar, kita boleh berdoa agar hilang penyakit tersebut. Kalau kena, kita dapat pahala mati syahid, ya. Tetapi
boleh kita berdoa untuk menghilangkan ketakutan atau wabah tersebut. Taib, kalau kita memilih pendapat tidak kunut ya selesai, enggak ada masalah. Cukup dengan doa-doa keseharian, ya, mungkin dalam khutbah Jumat, kemudian dai-dai, khatib-khatib berdoa agar diaminkan oleh para jamaah, ya. Selesai mazhab Hambali. Tapi kalau kita milih pendapat jumhur bahwasanya boleh kunut, maka kapan kita kunut? Ada khilaf di kalangan mereka. Ada khilaf di kalangan mereka. Seperti mazhab Hanafiyah mengatakan hanya kunut di salawat jahriyah, salat Isya, salat Maghrib sama salat subuh. Ya. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya kalau kunut nazilah boleh seluruh salat kecuali salat Jumat. Kata mereka Jumat enggak perlu kunut karena imam khatib sudah berdoa di mimbar, jadi enggak perlu kunut. Pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i maksudnya kunut dalam setiap salat, ya. Mau salat 5 waktu, salat sirriyah, salat jahriyah, demikian juga salat Jumat. Lantas bagaimana kalau kita salat sirriyah, imam tetap misalnya salat duhur, maka pada rakaat keempat, maka dia berdoa kunut dengan suara yang didengar dan makmum mengaminkan, ya. Dan ini kita praktekkan di Madinah. Kunut nazilah. Ketika ada penyerangan di Palestina, ketika ada penyerangan di mana, ya, masjid-masjid pada kunut. Ya, saya sering kunut nazilah di kota Madinah. Bahkan salat duhur, salat asar kita kunut. Ya, kita kunut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa dengan musibah, meskipun tidak diekspos, tapi demikianlah praktek masyarakat di Madinah seperti itu. Ya, kalau ada musibah besar maka mereka kunut 5 waktu. Ya, kita kunut salat duhur, kunut salat asar, bukan cuma salat subuh. Baik. Permasalahan berikutnya, hukum memakai hand sanitizer, ya. Apa baca bahasa Inggrisnya gimana? Hand sanitizer. Ya sudah itulah ya. Hand sanitizer yaitu pembersih tangan, ya. Masalahnya, pembersih tangan hand sanitizer itu mengandung alkohol 60% atau 70%. Nah, apakah kalau kita sudah pakai hand sanitizer, kita mau sholat perlu dicuci ataukah sholat wudu kita batal? Jawabannya tidak, ya. Wudu tidak batal dan tidak perlu dicuci, langsung sholat nggak ada masalah, ya. Karena hand sanitizer bukan khamar. Khamar bukan alkohol. Pendapat yang benar, tidak semua alkohol itu apa? Khamar. Khamar itu suatu yang dicampur dengan alkohol sekian persen yang bisa menimbulkan apa? Mabuk. Itu namanya khamar, minuman. Itu pun diharamkannya untuk diminum. Adapun jika terkena tubuh, pendapat yang benar dia bukan najis. Tinggal dibersihkan, ini bukan najis. Ya. Banyak orang salah paham. Mereka menyangka kalau seorang menyentuh najis, wudunya batal. Seperti ibu-ibu yang kemudian mencebok anaknya. Dia menyangka bahwasanya wudunya batal. Padahal tidak. Bukan pembatal wudu menyentuh najis. Kalau ada keperluan menyentuh najis, maka tinggal kita cuci tangan kita dan wudu kita tidak batal. Itu kalau perkara najis. Apalagi tidak najis. Khamar pendapat yang benar bukan najis. Apalagi alkohol yang bukan khamar. Apalagi alkohol 70% yang bukan khamar. Jadi yang benar, kalau seorang pakai hand sanitizer, maka kalau dia mau cuci silakan, enggak ada masalah, ya. Ya. Enggak ada masalah dan tidak perlu dia berwudu ulang dan tidak perlu dia cuci tangannya untuk langsung sholat, karena itu tidak mengapa dan tidak membatalkan wudu. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah, ya, maka tidak mengapa seorang, ya, kalau memang kondisi masih bisa, suatu kondisi wabah tidak begitu parah, pemerintah masih belum melarang untuk pergi ke masjid-masjid, masih silakan ke masjid, ya. Ini setiap kota berbeda tergantung tingkat penyebaran wabah. Maka tidak mengapa sholat di masjid, ya. Tidak harus tempel apa? Kaki. Tidak harus berdekatan. Kita tahu sunnahnya sholat berdekatan, ya. Sunnahnya sholat berdekatan. Tapi kalau dalam kondisi wabah seperti ini, maka tidak mengapa seorang mengambil jarak, ya. Seorang mengambil jarak dalam sholatnya jika memang kondisinya sudah mengharuskan demikian. Jika tidak, maka kita kembali hukum asal, yaitu kita dempet. Rasulullah SAW senang sholat makmumnya dalam kondisi apa? Rapat. Namun jika sudah divonis bahwasanya kota tersebut ada wabah yang mungkin untuk menular, maka tidak mengapa kita mengambil jarak dalam sholat. Ya, ini lihat situasi dan kondisi, ya. Dan ini lengketnya orang dalam sholat itu bukan rukun sholat, ya, bukan syarat sholat. Seandainya kalau ditinggalkan, ya, ada khilaf apakah wajib atau sunnah. Kalau wajib pun ditinggalkan karena ada sesuatu tidak ada masalah, apalagi hanya sunnah, ya, ditinggalkan karena ada suatu keperluan maka tidak jadi masalah, ya. Ini kalau dalam kondisi demikian. Kalau tidak ada apa-apa maka
Kita kembali kepada hukum asal, kita sholat dalam kondisi merapatkan saf. Kemudian yang terakhir tentunya kita mengurangi kegiatan ya yang di situ ada pertemuan banyak orang ya, karena virus corona ini penyebarannya luar biasa dan sangat cepat ya, dengan sangat cepat. Orang ikut rapat satu ruangan bisa kena semua ya. Ya sangat mudah. Ini tidak ada yang mengingkari akan hal ini ya. Oleh karenanya segala hal yang memungkinkan timbul pertemuan maka kita hindari, kecuali benar-benar di screening, kita sudah saling mengenal ya, maka tidak mengapa ya. Dan tidak harus kita berjabat tangan ya. Ketemu ya sudah. Enggak perlu kita salam begini, enggak perlu ya. Enggak perlu kita salam kaki, enggak perlu kita salam, enggak perlu. Udah kita salam mulut aja sudah cukup ya. Salam mulut itu yang diutamakan, doa assalamualaikum, ini doa semoga engkau selamat, semoga saya selamat dari virus corona. Ya kita berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita hanya sekedar ngucap, kali ini kita ngucap sambil kita niatkan kita doain kawan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia juga jawab dengan serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kau keselamatan. Di antaranya keselamatan dari virus corona ya. Adapun jabat tangan sunnah, kalau ternyata tidak bisa dilakukan maka tidak mengapa ya, ditinggalkan karena ada kekhawatiran dan yang lainnya. Tapi di akhir pengajian saya ingin sampaikan bahwasanya ya, tentu ini hal yang menyedihkan bagi kita semua. Ya, siapa yang tidak ingin sholat di masjid berjamaah? Siapa yang tidak ingin dapat pahala 27 kali lipat? Saya sedih, pengajian saya libur semua ya. Ya semuanya orang sedih ya. Saya tidak bisa umrah. Ya 3 grup jamaah saya semua, ya jamaah pertama 90 orang, yang kedua sampai 400 orang gagal semua ya. Yang ketiga wallahu alam bisa berangkat atau tidak, ada hampir 60 orang. Ya, saya juga pingin tawaf, saya juga pingin berdoa di Masjid Nabawi, saya juga pingin berdoa di depan Ka'bah. Semuanya sedih. Pengajian saja libur, saya pun sedih. Tapi bagaimana lagi ya? Tetapi hal yang membuat kita menghibur diri kita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Idza maradal abdu aw safar kutiba lahu maka ya'malu minhu muqiman sahihan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia pahala yang biasa dia kerjakan tatkala dia sehat, tatkala dia tidak bersafar. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau kita sehat, kita biasa pergi salat berjamaah. Tatkala kita sakit, tidak bisa salat berjamaah, tetap kita dapat pahala salat berjamaah. Biasanya kalau kita tidak safar, kita salat malam, kita salat qobliyah, ba'diyah. Tatkala kita safar enggak sempat kita salat malam, enggak salat qobliyah dan ba'diyah. Tetap saja kita dapat pahala seakan-akan kita sedang salat malam, seakan-akan kita qobliyah dan ba'diyah. Maka saya katakan, orang yang kebiasaannya salat berjamaah di masjid, yang kebiasaannya salat Jumat, yang kebiasaannya hadiri pengajian, ya, yang biasanya kalau ketemu dengan kawan-kawan berjabat tangan dengan penuh kemesraan, maka mudah-mudahan pahala mereka terus mengalir. Ya. Pahala mereka terus mengalir. Dan kita mudah-mudahan cuma libur 2 minggu atau maksimal 1 bulan, mudah-mudahan. Kalau kita bekerja sama rame-rame, ini bisa dihadapi dan tidak, dengan izin Allah, tidak berkepanjangan. Tapi kalau kita semua cuek, sehingga penularan semakin berpindah-pindah, sehingga tidak bisa kita batasi 2 minggu. Karena kalau kita tidak, akhirnya ada yang baru kena lagi, butuh 2 minggu lagi dia. Ada yang kena lagi setelah 2 minggu, butuh lagi 2 minggu, akhirnya berkepanjangan. Tapi kalau kita rame-rame berusaha menjalankan arahan dari pemerintah, ya, dan insya Allah mereka serius, ya, tidak, ini berdasarkan data-data yang mereka miliki, ya, maka mudah-mudahan dalam 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ya, kegiatan kita yang sekarang kita liburkan, ya, kebahagiaan yang biasanya kita rasakan, ya, bisa kembali lagi, ya. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was thamarat wa basyirus sabirin." Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit, ya, kurangnya harta, kurangnya hasil bumi, buah-buahan, meninggalnya sebagian orang-orang yang dicintai, ya. Sedikit ujian, tidak banyak, maka wasyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka di akhir pengajian ini saya ingatkan kepada diri saya sendiri sebagai pemateri dan juga kepada para pemirsa sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ya, selain kita berusaha ikhtiar dengan sebab duniawi, materi, ya, dengan menghindari tempat-tempat keramaian, kemudian juga dengan menggunakan hand sanitizer misalnya, dan hal yang lain yang tidak berjabat tangan. Jangan lupa sebab paling utama adalah sebab ukhrawi, yaitu berdoa. Jangan lupa doa zikir pagi petang, kemudian doa-doa spesial tentang corona atau penyakit seperti Allahumma inni a'udzubika, ya,
min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Sayyi'il asqam, penyakit-penyakit yang buruk ya. Seperti Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari munkaratil adwa, dari penyakit-penyakit yang mungkar, yaitu yang mengerikan, yang tidak biasanya ya, seperti wabah dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga doanya di antaranya Allahumma inni a'udzubika ya min ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min zawali ni'matik wa tahawwul afiyatik wa fuji'atan nikmatik wa jami'i sakhatik. Yang artinya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Kenikmatan sehat, kenikmatan. Wa tahawwul afiyatik, dan aku berlindung kepada Engkau dari perubahan sehat menjadi apa? Sakit ya. Kita berlindung kepada ini di antara doa-doa khusus spesial selain zikir dan pagi dan petang untuk bisa menyelamatkan kita dari corona. Dan jangan lupa silakan baca tulisan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang 10 sebab untuk terhindar dari corona. Di antaranya kita bertakwa kepada Allah. Sungguhnya ya, apapun yang terjadi, kalau kita qadarullah ternyata la qadarullah ternyata kita terkena penyakit corona, kita bersabar kemudian meninggal, toh mati syahid. Lihat para sahabat tadi, bahkan mereka ingin meninggal karena apa? Penyakit wabah ya. Ya. Kita tidak iman seperti mereka mungkin. Tidak berdoa ya Allah kenakanlah aku corona, kita enggak seperti mereka ya. Ya. Tetapi kalaupun terkena kita bersabar ya. Kita enggak tahu kalau kita hidup lebih panjang apakah kebaikan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan. Maka apapun yang terjadi, apa kita sehat ataukah kita terkena penyakit, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menggampangkan masalah-masalah ini kemudian meremehkan ya. Oh tenang, penyakit ini enggak bisa kena Indonesia. Indonesia orangnya kuat-kuat misalnya ya. Jangan karena kita sudah makan beras misalnya atau apakah makan pete makanya kita enggak bakalan kena. Enggak usah gitu-gitu, serahkan kepada Allah. Ya, enggak usah kita sesumbar. Sesumbar akhirnya terjadi apa yang terjadi. Bahkan pejabat pun kena. Ya, berarti kondisinya bukan sepele. Ya, kalau pejabat sudah kena, ya, kemungkinan yang bisa juga kena. Ya, ini saja mungkin Allah alam bisawab yang bisa sampaikan. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Materi yang saya sudah sampaikan semuanya sudah ada di insyaallah di bekalislam.com. Bekalislam.com insyaallah nanti disebarkan linknya. Apa yang saya sampaikan semuanya sudah ada di situ, tinggal bisa dibaca kembali. Ini pertanyaan berkaitan dengan masalah sakit. Apabila orang tua kita sebelum meninggal mengalami sakit terlebih dahulu dan ada solat yang tidak dikerjakan selama sakit, apakah ada ketentuan untuk bayar fidyah? Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini disebut oleh sebagian fuqaha, tapi adalah perkara bid'ah yang tidak pernah disebutkan oleh fuqaha mutaqaddimin. Para fuqaha yang terdahulu enggak ada yang menyebut. Ini muncul di fuqaha mutaakhirin ya, bahwasanya kalau orang tidak salat maka bayar fidyah, dan ini tidak benar ya. Cukup kita berdoa kepada Allah agar mengampuni ya, orang tua kita. Tidak perlu bayar fidyah berapa salat yang dia tinggalkan. Tapi ada yang bertanya? Kalau tidak ada maka ada. Lagi ditulis. Kalau nggak bisa nggak ada pertanyaan, jangan dipaksa bertanya. Ustaz, bagaimana kalau mayat meninggal karena corona? Bagaimana cara pengurusannya? Ya itu kembali kepada, saya kurang tahu, tapi bagaimana pihak kesehatan menghadapi kasus seperti ini. Jelas dikubur ya, bukan dibakar ya. Jelas siapa dikubur. Mungkin perlu penanganan khusus, misalnya dimasukkan dalam plastik tertentu atau apa, enggak ada masalah. Ini darurat semuanya ya. Darurat semuanya ya, kemudian kalau sudah disterilkan ya atau bagaimana ya, kita tetap sholatkan. Dia butuh doa untuk kita doakan ya. Intinya ini perlu pembahasan khusus ya. Saya sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana apa yang terjadi pada orang terkena corona, bagaimana mayatnya, sejauh mana mayat tersebut masih memiliki penularan, apa bisa ditangani dengan cara tertentu, saya tidak tahu. Ini dokter mungkin yang lebih tahu ya. Di balik itu tentu ada fikih tersendiri. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, demikian saja. Semoga Allah menjaga negeri kita dari penyakit bahaya.
Allah masrif annal wabah. Semoga Allah menjauhkan kita dari apa? Wabah ya. Dan semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena penyakit wabah tersebut. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.